Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kamu sudah tekan tombol like, share, dan subscribe. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini mungkin bisa mengubah cara kamu melihat rezeki selamanya. Di dunia ini, ada satu pertanyaan yang sering membuat banyak orang penasaran. Kenapa ada orang yang hidupnya seperti ditarik oleh rezeki, tanpa terlihat berusaha terlalu keras, tanpa selalu mengejar ke sana kemari, namun justru peluang, uang, dan keberuntungan seperti datang sendiri menghampiri mereka? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang memang sudah melekat sejak mereka lahir? Dalam kearifan Jawa kuno, semua itu bukanlah hal yang terjadi tanpa sebab. Ada perhitungan, ada pola, dan ada rahasia yang sudah diwariskan turun-temurun melalui sebuah ilmu yang disebut Primbon Jawa. Primbon bukan sekadar ramalan biasa. Ia adalah kumpulan pengetahuan leluhur yang membahas tentang watak manusia, garis hidup, hingga aliran rezeki, berdasarkan hari lahir dan pasaran. Dan dari sekian banyak weton yang ada satu yang sering disebut memiliki daya tarik rezeki paling kuat, paling misterius, dan kadang sulit dijelaskan dengan logika. Weton itu adalah Pahing. Orang yang lahir di hari pasaran Pahing dipercaya memiliki energi batin yang berbeda. Sebuah energi yang tidak selalu terlihat, tidak selalu disadari, namun terasa dampaknya dalam kehidupan nyata. Mereka sering berada di situasi yang tepat, di waktu yang tepat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan langkah mereka. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, mereka jarang benar-benar terpuruk. Selalu ada saja jalan keluar. Selalu ada saja pertolongan yang datang di saat terakhir. Ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Dalam Primbon, hal ini sering dikaitkan dengan daya tarik rezeki alami yang sudah melekat sejak lahir. Namun yang lebih menarik lagi, tidak semua orang Pahing menyadari potensi ini. Banyak dari mereka yang justru menjalani hidup biasa-biasa saja, tanpa pernah tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki magnet rezeki dalam dirinya. Dan ketika potensi itu tidak disadari, maka kekuatan tersebut pun tidak akan bekerja secara maksimal. Di sisi lain, ada juga orang Pahing yang hidupnya benar-benar luar biasa. Rezeki datang dari arah yang tak terduga, kesempatan muncul tanpa dicari, dan kehidupan mereka perlahan berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Kenapa sesama Pahing bisa memiliki nasib yang berbeda? Dan apa saja rahasia yang membuat mereka bisa dikejar oleh rezeki? Dalam video ini, kita akan mengupas satu persatu jawabannya. Bukan hanya dari sisi logika, tapi juga dari sudut pandang Primbon Jawa yang penuh misteri dan makna tersembunyi. Akan ada fakta yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Akan ada penjelasan yang mungkin membuatmu merinding. Terutama di bagian keempat nanti. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena siapa tahu, apa yang akan kamu dengar hari ini bisa membuka rahasia besar dalam hidupmu sendiri. Jika kita berbicara tentang orang Pahing, maka satu hal yang paling sering muncul dalam kehidupan mereka adalah kebetulan yang terlalu sering terjadi. Namun pertanyaannya, apakah itu benar-benar kebetulan? Atau justru sebuah pola yang tidak disadari? Dalam Primbon Jawa, orang yang lahir di pasaran Pahing dipercaya memiliki sesuatu yang disebut sebagai aura penarik kesempatan. Sebuah energi halus yang tidak terlihat oleh mata, namun mampu memengaruhi alur kejadian dalam hidup mereka. Aura ini bukan seperti kekuatan besar yang langsung mengubah nasib dalam sekejap, melainkan bekerja secara perlahan, diam-diam, namun konsisten. Contohnya, pernahkah kamu melihat seseorang yang tiba-tiba mendapatkan peluang kerja hanya karena iseng datang? Atau seseorang yang tanpa rencana justru bertemu dengan orang penting yang mengubah hidupnya? Atau bahkan, seseorang yang menemukan jalan rezeki justru dari situasi yang awalnya terlihat biasa saja? Bagi sebagian orang, itu hanyalah keberuntungan. Namun dalam pandangan Primbon, itu adalah tanda bahwa aura dalam dirinya sedang aktif menarik peluang. Orang Pahing seringkali tidak menyadari hal ini. Mereka menjalani hidup seperti biasa,
Pergi ke suatu tempat tanpa ekspektasi, melakukan sesuatu tanpa rencana besar. Namun justru disitulah letak keunikannya. Karena tanpa tekanan, tanpa ambisi berlebihan, energi mereka menjadi lebih mengalir. Dan saat seseorang berada dalam kondisi batin yang mengalir, maka semesta pun lebih mudah menyambungkan mereka dengan kesempatan. Inilah yang membuat orang Pahing sering berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bahkan ketika mereka sendiri tidak merencanakannya. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami. Aura ini bukan berarti mereka tidak perlu berusaha. Justru sebaliknya. Aura penarik kesempatan akan bekerja lebih kuat ketika seseorang tetap bergerak, tetap membuka diri, dan tetap mengambil langkah, sekecil apapun itu. Karena pada dasarnya, kesempatan tidak akan datang kepada mereka yang hanya diam. Orang Pahing yang sukses biasanya adalah mereka yang tanpa sadar mengaktifkan aura ini. Mereka tetap berjalan, tetap mencoba, tanpa terlalu memaksakan hasil. Dan di tengah perjalanan itulah, kesempatan datang satu persatu. Namun di sisi lain, jika orang Pahing terlalu tertutup, terlalu takut melangkah, atau terlalu banyak ragu, maka aura tersebut akan melemah. Peluang tetap ada, namun tidak lagi menempel pada dirinya. Inilah kenapa ada orang Pahing yang hidupnya penuh keberuntungan, dan ada juga yang hidupnya terasa biasa saja. Semua kembali pada bagaimana mereka mengalir bersama energinya sendiri. Jadi jika kamu merasa sering mengalami kebetulan-kebetulan aneh dalam hidupmu, coba perhatikan kembali. Bisa jadi itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang menarik peluang, perlahan tapi pasti. Di balik semua keberuntungan yang sering dikaitkan dengan orang Pahing, ada satu hal penting yang justru jarang dibicarakan. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak selalu ditunjukkan, namun memiliki pengaruh besar terhadap aliran rezeki mereka, yaitu jiwa pejuang yang tersembunyi. Banyak orang mengira bahwa mereka yang hidupnya penuh rezeki adalah mereka yang selalu terlihat kuat, percaya diri, dan penuh ambisi. Namun orang Pahing seringkali justru sebaliknya. Mereka bisa terlihat tenang, bahkan terkesan biasa saja. Namun di dalam dirinya, ada kekuatan batin yang sulit dijelaskan. Orang Pahing bukan tipe yang banyak mengeluh. Mereka mungkin diam saat menghadapi masalah, namun bukan berarti mereka lemah. Justru dalam diam itulah, mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Saat orang lain memilih menyerah, orang Pahing justru memilih bertahan. Saat keadaan terasa berat, mereka tidak selalu mencari jalan pintas. Mereka bertahan, pelan-pelan, namun pasti. Dalam primbon Jawa, hal ini dikenal sebagai keteguhan batin. Sebuah energi yang membuat seseorang tidak mudah runtuh oleh tekanan hidup. Keteguhan ini bukan sesuatu yang bisa dilihat dari luar. Tidak ada tanda khusus, tidak ada simbol yang jelas. Namun efeknya sangat nyata. Karena orang yang memiliki keteguhan batin akan selalu menemukan cara untuk bangkit. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak instan, namun mereka tidak akan benar-benar berhenti. Dan disinilah rahasia besar itu mulai terlihat. Rezeki, dalam banyak kepercayaan Jawa, tidak hanya datang kepada mereka yang pintar atau beruntung, tetapi juga kepada mereka yang tidak menyerah. Orang Pahing memiliki kecenderungan untuk terus berjalan, meskipun pelan, terus mencoba, meskipun gagal, dan terus bertahan, meskipun keadaan tidak berpihak. Energi inilah yang membuat rezeki, percaya, untuk datang kepada mereka. Karena dalam filosofi kehidupan Jawa, rezeki tidak hanya soal hasil, tapi juga soal ketahanan jiwa. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak orang Pahing yang harus melewati fase hidup yang berat. Kegagalan, kehilangan, bahkan titik terendah yang membuat mereka hampir menyerah. Tapi justru dari situlah, kekuatan mereka terbentuk. Seperti besi yang ditempa oleh api. Semakin berat ujian yang mereka hadapi, semakin kuat pula mental yang mereka miliki. Dan ketika mereka berhasil melewati semua itu, maka mereka tidak hanya menjadi lebih kuat,
tetapi juga lebih siap menerima rezeki yang lebih besar. Karena pada akhirnya, bukan hanya keberuntungan yang membuat seseorang sukses, tapi juga kemampuan untuk tetap berdiri saat dunia terasa runtuh. Jadi jika kamu adalah orang Pahing, dan saat ini sedang berada di fase sulit dalam hidupmu, jangan langsung merasa bahwa kamu tidak beruntung. Karena bisa jadi, kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, yang hanya bisa datang kepada mereka yang mampu bertahan. Jika kita masuk lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan satu konsep dalam primbon Jawa yang sering dianggap paling menentukan nasib seseorang, yaitu garis rezeki sejak lahir. Banyak orang percaya bahwa rezeki bisa dicari, dikejar, bahkan dipaksa dengan usaha tanpa henti. Namun dalam pandangan primbon, ada bagian dari rezeki yang memang sudah dititipkan sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Dan untuk orang yang lahir di pasaran Pahing, garis ini sering disebut memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dalam perhitungan weton, Pahing memiliki nilai neptu yang cukup besar. Nilai ini bukan sekadar angka, melainkan simbol dari daya hidup, ketahanan, dan aliran rezeki yang kuat. Artinya, sejak pertama kali mereka membuka mata di dunia, orang Pahing sudah membawa bekal tak kasat mata. Bekal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, namun nyata pengaruhnya dalam perjalanan hidup mereka. Inilah yang membuat hidup orang Pahing terasa aneh. Mereka bisa jatuh, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Mereka bisa kehilangan, tapi selalu ada cara untuk mendapatkan kembali. Mereka bisa berada di titik terendah, namun entah bagaimana, selalu ada jalan untuk bangkit. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka agar tidak tenggelam terlalu dalam. Dalam kepercayaan Jawa kuno, hal ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai penjaga garis hidup. Bukan sosok yang terlihat, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara logika, namun diyakini sebagai energi yang menjaga keseimbangan hidup seseorang. Terutama bagi mereka yang memiliki garis rezeki kuat seperti Pahing, dan yang membuat merinding. Energi ini tidak selalu bekerja dengan cara yang lembut. Kadang, ia justru memaksa seseorang untuk berubah, menghancurkan sesuatu dalam hidupnya, hanya untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Mengambil sesuatu yang dianggap penting, agar orang tersebut tidak terjebak di jalan yang salah. Itulah kenapa banyak orang Pahing mengalami fase hidup yang penuh ujian. Bukan karena mereka sial, tapi karena mereka sedang diarahkan. Diarahkan menuju jalur yang sesuai dengan garis rezekinya. Namun, ada satu hal yang harus diingat. Garis rezeki yang kuat bukan berarti hidup akan selalu mudah. Justru sebaliknya, semakin besar potensi rezeki seseorang, semakin besar pula ujian yang harus mereka lewati. Karena tidak semua orang siap menerima apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Dan disinilah letak perbedaan terbesar antara orang Pahing yang berhasil dan yang tidak. Mereka yang berhasil adalah mereka yang mau menerima proses, mau bertahan dalam ujian, dan tidak melawan arah hidup yang sudah ditunjukkan. Sedangkan mereka yang menolak, yang keras kepala, yang terus memaksakan jalan sendiri tanpa mendengarkan intuisi, seringkali justru merasa hidupnya berat dan penuh hambatan. Padahal sebenarnya, bukan rezekinya yang hilang, melainkan mereka yang menjauh dari garisnya sendiri. Jadi jika kamu adalah orang Pahing, dan hidupmu terasa seperti naik turun tanpa arah, coba renungkan kembali. Mungkin bukan hidupmu yang kacau, tapi kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih besar, yang hanya bisa kamu capai jika kamu mau mengikuti garis yang sudah ada sejak kamu lahir. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas, dan mungkin paling sulit diterima oleh logika. Namun justru inilah yang sering dianggap sebagai rahasia terdalam dari weton Pahing. Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, ada keyakinan bahwa tidak semua manusia berjalan sendirian di dunia ini. Ada yang hidupnya terasa biasa saja, namun ada juga yang sejak lahir
seolah ditemani. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Untuk orang yang lahir di pasaran Pahing, kepercayaan ini sering muncul dalam bentuk energi pendamping. Bukan sosok menyeramkan seperti yang sering dibayangkan, melainkan lebih kepada energi halus yang menjaga, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus, membantu membuka jalan rezeki. Energi ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa dilihat, tidak selalu muncul sebagai bayangan, tidak selalu terasa sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun dampaknya seringkali sangat nyata. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan? Tiba-tiba mendapat ide yang sangat tepat, seolah datang begitu saja tanpa dipikirkan sebelumnya. Atau tiba-tiba merasa terdorong untuk pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu, kamu justru menemukan peluang besar, atau bahkan selamat dari situasi yang seharusnya bisa membawa kerugian besar. Dalam primbon, hal-hal seperti ini sering dikaitkan dengan bisikan halus dari energi pendamping. Bukan dalam arti suara yang terdengar jelas, melainkan dorongan batin, intuisi, atau firasat yang terasa sangat kuat, dan yang membuat merinding. Tidak semua orang memiliki kepekaan untuk menyadari hal ini. Namun orang Pahing cenderung lebih dekat dengan jalur tersebut. Mereka mungkin tidak menyadari, namun seringkali mereka mengikuti intuisi yang ternyata membawa mereka ke arah yang benar. Seolah-olah ada sesuatu yang membisikkan arah tanpa pernah benar-benar terlihat. Namun, seperti halnya semua hal dalam kehidupan, energi ini juga memiliki keseimbangan. Ia tidak akan selalu membantu jika orang yang didampinginya mulai menyimpang terlalu jauh. Dalam kepercayaan Jawa, jika seseorang menjadi serakah, merugikan orang lain, atau terlalu jauh dari nilai kebaikan, maka energi pendamping ini bisa menjauh. Dan saat itu terjadi, perubahan dalam hidup biasanya terasa sangat drastis. Rezeki yang sebelumnya lancar, tiba-tiba tersendat. Peluang yang dulu mudah datang, mendadak menghilang. Dan hidup yang dulu terasa ringan, berubah menjadi penuh beban. Inilah yang sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah kehilangan keselarasan dengan energi yang selama ini mendampinginya. Namun kabar baiknya, energi ini bukan sesuatu yang hilang selamanya. Ia bisa kembali ketika seseorang mulai memperbaiki dirinya, kembali ke niat yang baik, kembali ke jalan yang benar, dan kembali mendengarkan suara hatinya sendiri. Karena pada akhirnya, energi pendamping bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Jadi jika kamu adalah orang Pahing, dan pernah merasakan kejadian-kejadian aneh namun menguntungkan dalam hidupmu, coba renungkan. Mungkin selama ini, kamu tidak benar-benar berjalan sendirian. Pada akhirnya, setelah kita membahas berbagai rahasia tentang orang Pahing, mulai dari aura penarik kesempatan, keteguhan batin, garis rezeki sejak lahir, hingga energi tak kasat mata yang mendampingi. Semua itu sebenarnya bermuara pada satu hal yang paling penting, yaitu keselarasan hidup. Karena sejatinya, rezeki bukan hanya soal keberuntungan, bukan hanya soal kerja keras, dan bukan pula sekadar tentang takdir yang tidak bisa diubah. Rezeki adalah hasil dari bagaimana seseorang menyelaraskan dirinya dengan kehidupan. Orang Pahing yang hidupnya terlihat selalu dikejar rezeki. Bukan berarti mereka tidak pernah susah. Bukan berarti mereka selalu berada di atas. Namun mereka memiliki satu kelebihan yang sering tidak disadari, yaitu kemampuan untuk kembali selaras setelah kehilangan arah. Mereka mungkin pernah jatuh, pernah salah langkah, bahkan pernah berada di titik di mana semuanya terasa gelap. Namun entah bagaimana, mereka selalu menemukan jalan untuk kembali. Kembali pada intuisi mereka, kembali pada ketenangan batin, dan kembali pada arah hidup yang seharusnya. Dan saat itulah, rezeki kembali mengalir. Karena dalam filosofi kehidupan Jawa, rezeki itu seperti air. Ia tidak bisa dipaksa untuk naik ke tempat yang lebih tinggi.
namun ia akan selalu mengalir menuju tempat yang selaras dengan jalurnya. Jika seseorang hidup dalam ketamakan, penuh amarah, dan jauh dari ketenangan, maka aliran itu akan terhambat. Namun ketika seseorang hidup dengan niat baik, pikiran yang jernih, dan hati yang seimbang, maka tanpa disadari, ia sedang membuka jalur rezekinya sendiri. Inilah yang sering terjadi pada orang pahing. Mereka mungkin tidak selalu sadar. Namun ketika mereka mengikuti kata hati, ketika mereka tidak melawan arah hidup, dan ketika mereka tetap menjaga niat baik dalam setiap langkah, maka kehidupan mereka perlahan menjadi lebih ringan. Peluang datang lebih mudah, pertolongan muncul di saat yang tepat, dan rezeki pun mengalir tanpa terasa dipaksakan. Namun, pesan terpenting dari semua ini bukan hanya untuk orang pahing, melainkan untuk siapa saja yang mendengarkan, bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing, memiliki garis hidupnya sendiri, dan memiliki cara tersendiri untuk menarik rezeki ke dalam hidupnya. Jadi, jika saat ini kamu merasa hidupmu berat, rezeki terasa jauh, dan jalan terasa buntu, mungkin bukan karena kamu tidak mampu. Mungkin kamu hanya belum menemukan keselarasanmu. Mulailah dari hal kecil. Perbaiki niat, tenangkan pikiran, dan dengarkan suara hatimu sendiri. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kamu cari sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan sadar bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang akan datang saat kamu sudah berada di jalan yang tepat. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasanmu, atau kamu merasa memiliki pengalaman yang mirip, tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu termasuk orang pahing? Atau kamu pernah merasakan kejadian aneh yang membawa rezeki? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Karena siapa tahu, apa yang kamu bagikan hari ini bisa menjadi jalan rezeki untuk orang lain.